saya Dimyati Saputra. Di sini saya akan membuat tutorial CorelDRAW dengan mengambil tema, tools dan fungsinya di dalam aplikasi CorelDRAW. Selamat menyaksikan. Sekarang saya akan menjelaskan tools yang ada di CorelDRAW ini. Ini fungsinya untuk Fix Tool. Kita bisa mendrag, kita bisa memblok dan memilih objek-objek yang akan kita desain nanti. Kemudian ini fungsinya Shape Tool ini lebih kepada pengeditan garis-garis ya. Pokoknya dia lebih kepada garis. Di sini ada shape, smooth, smell. Kemudian ini fungsinya crop ini untuk memotong gambar atau memotong desain kita sesuai dengan keinginan. Kemudian ini eraser untuk menghapus ya. Kemudian ini zoom, dan ini untuk memperbesar dan memperkecil. Kita juga bisa menggunakan F4, F3. Kita bisa menggunakan F3 ya. Kemudian di sini juga teman-teman bisa lihat. Di sini juga ada yang ini fungsinya, teman-teman tahu, ini fungsinya freehand tools. Kita bisa membuat garis di sini. Ya, seperti ini ya contohnya. Kita bisa membuat garis. Kita menghubungkan garis dari titik awal ke titik akhir. Jadi titik awal dan titik akhirnya harus menyatu supaya kita bisa memberi warna. Nah, seperti contohnya. Kemudian di sini juga ada two point line. Two point line ini sama fungsinya ya. Jadi sama aja. Kemudian di sini ada brazier yang bisa melengkung-lengkungkan. Ya. Dia bisa melengkung-lengkungkan. Kemudian di sini juga ada pen. Biasanya kita menggunakan untuk memotong sebuah objek kalau di Photoshop ya. Nah, kemudian di sini juga ada base spline, polyline, 3-point curve. Oke. Kemudian di sini ada artistic media tool. Fungsinya untuk apa teman-teman? Kita bisa lihat di sini ada berbagai macam artistic media tool yang disediakan. Kemudian kita bisa memberi juga efek. Contohnya misalnya saya garis. Apa yang terjadi teman-teman? Nah, kita lihat ini muncul ya. Dan kemudian ini ada rectangle. Rectangle ini teman-teman tahu kan? Kalau kita tadi buat kotanya kan pakai freehand. Pakai freehand. Kalau kita pakai rectangle juga bisa. Kita juga bisa memberi warna untuk bagian biasanya digunakan di bagian background. Nah, seperti ini. Kemudian ada bulatan. Ini kalau kita mau buat sebuah bulat. Kalau seandainya kalian buat bulat seperti ini, seperti cuma menggunakan kursor tanpa mengklik atau memendam shift, maka memendam control, maka ini yang dihasilkan akan gepeng, lonjong ya. Namun ketika kalian mengklik control dan memendam, kemudian kalian buat sebuah bulatan, maka dia akan rapi. Tidak ada gepeng-gepeng ya. Kemudian di sini juga ada polygon, star, graph, taper, spiral, shape yang ada juga. Kemudian teks. Di sini juga ada teks. Kita bisa mengetik sesuai keinginan ya. Nah, seperti ini. Ini fungsi untuk teks. Kemudian di sini juga ada table. Kalau kalian mau buat table, ini juga ada table, tinggal isi aja. Oke. Ya.
kemudian ini karena teksnya nggak nampak, kita bisa Ctrl A, kemudian sesuaikan ukuran. Oke, volume lagi ya, seperti ini ya. Kemudian ini fungsinya parallel dimension. Parallel dimension ini fungsinya untuk membuat sebuah dimensi. Nah, ini ya. Kemudian ada string line connection. Nah, string line connection apa fungsinya? Jadi dia menghubungkan koneksi antara satu titik ke titik yang lain. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, nah seperti ini lebih kurang ya. Kemudian sini juga ada drop shadow. Fungsinya apa? Ketika misalnya saya beli warna putih atau warna hitam ya, kemudian saya ingin memberi bayangan, maka saya pakai drop shadow. Nah, ini untuk drop shadownya ya. Kemudian ada juga contour ini untuk lapisan. Nah, dia memberi lapisan pada sebuah bidang, baik itu teks, lingkaran dan lain sebagainya. Kemudian ini juga ada blend ini fungsinya untuk memperbanyak objek. Misal contoh saya membuat sebuah kotak, kemudian saya beri warna, kemudian saya menggunakan blend ini pencil, maka dia akan menghasilkan seperti ini. Atau ini lebih kurang, nah lebih kurang seperti ini teman-teman. Tinggal memperkecil. Nah seperti ini ya. Oke, begitu lebih kurang. Kemudian ini ada distort ini biasa untuk mengubah dia menjadi sesuatu yang aneh. Nah seperti ini misalnya. Kemudian di sini juga ada apply ini fungsi untuk melengkung-lengkungkan atau membuatnya tidak beraturan atau menggepeng-gepengkannya. Oke, kemudian di sini juga ada extrude ini membuat dia menjadi 3 dimensi. Maksudnya ya lebih pada 3 dimensi. Nah seperti ini. Nah kemudian di sini juga ada transparency tool, kita bisa mentransparansikan. Nah seperti ini ya, jadi dia transparan, atau ini kita bisa mentransparankan ini ya. Kemudian ini fungsinya color eyedropper tool, jadi kita bisa mengubah sebuah warna dari yang kita pilih. Bisa saya mengubah warna jadi warna ini. Nah, kemudian saya tinggal klik di mana yang mau saya ubah. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman seperti ini ya. Kemudian teman-teman di sini juga ada interactive fill tool. Ya, kita bisa memberi dia efek warnaan, kemudian kita bisa ini fungsi untuk membuat sebuah pencahayaannya seperti apa, boleh dibilang feel-nya ya. Oke. Lebih kurang seperti ini.
cukup sekian dulu pengenalan tools yang ada di CorelDRAW. See you next time to next